Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Putri, di mata kuliah K3, yaitu materi kedua. Setelah materi pertama, mungkin Bapak bisa memberikan ada gambaran sedikit lah ya tentang keselamatan kesehatan kerja, ya kan, terkait dari istilah-istilahnya, kemudian juga tujuannya, ya lebih ke situ ya kemarin ya. Nah, saya beritahukan kembali kepada Bapak, apabila Bapak merasa kurang nih materi ini kurang detail gitu, Bapak bisa langsung mengundah atau mendownload materi yang lebih detail lagi di link di deskripsi yang telah saya terapkan. Namun apabila memang mengalami kesulitan, Bapak bisa langsung menghubungi saya di nomor yang ada pada WA Group. Tuh. Oke, untuk yang saat ini kita akan masuk ke dalam materi yang kedua yaitu tentang peraturan K3. Seperti yang saya belum memberitahukan sebelumnya bahwa K3 ini sendiri adalah digagas oleh Kementerian Ketenagakerjaan ya kan di tahun 1970 di mana Menteri Tenaga Kerja telah mempublikasikan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yaitu tentang keselamatan kerja. Di dalam undang-undang tersebut, Bapak sekalian pasti akan mendapatkan gambaran-gambaran tentang K3. Seperti tujuan K3, hak dan kewajiban para pekerja, kemudian dan lain sebagainya. Saya rasa di situ cukup secara umum dikupas. Kemudian nanti lebih detailnya akan ada di beberapa peraturan yang lain atau ada di SNI atau ada di beberapa peraturan pemerintah dan sebagainya. Nah, untuk kali ini saya akan mengupas sedikit nih tentang peraturan K3. K3 sendiri seperti yang sudah saya beritahukan pada materi pertama, memiliki tujuan yaitu memberikan perlindungan atas keselamatan kerja, baik orang lain yang memasuki area kerja maupun sumber-sumber produksi yang ada dalam perusahaan itu bagaimana caranya supaya bisa digunakan secara aman, efektif, dan efisien. Seperti yang saya beritahukan, bahwa K3 ini tidak melulu tentang manusia, namun juga diberlakukan untuk properti. Properti di sini adalah peralatan, mesin, dan lain sebagainya, dan juga lingkungan. Dan manusia sendiri pun bukan hanya untuk para pekerja saja, namun juga bisa untuk orang lain yang memang pada saat itu memasuki area perusahaan. Contoh orang lain yang berada di perusahaan ya misalnya pekerja outsourcing, kemudian visitor atau mahasiswa-mahasiswa yang sedang magang, itu menjadi tanggung jawab perusahaan tersebut. Jadi apabila ada sesuatu, maka perusahaan tersebut wajib memiliki tanggung jawab penuh terhadap orang-orang yang berada pada perusahaan itu. Nah, di sini ada tuh hak tenaga kerja. Nanti Bapak bisa nih ya meng-cross check gitu, apakah saya sudah mendapatkan hak ini di perusahaan atau tidak. Di sini ada dua nih, hak tenaga kerja. Hak itu kan sesuatu yang bisa diterima ya, Bapak ya. Jadi tenaga kerja memiliki hak. Ini terkait tentang K3 saja ya, tidak terkait untuk aspek lainnya. Yaitu yang pertama, meminta kepada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi setiap tenaga kerja wajib meminta bagaimana caranya syarat keselamatan itu diberlakukan untuk diri kita gitu. Kemudian menyatakan keberatan apabila pada pekerjaan di mana syarat keselamatan itu tidak ada. Jadi Bapak ini bisa menyatakan keberatan apabila misalkan Bapak-bapak diberi tugas untuk melakukan sebuah pekerjaan, namun pekerjaan itu belum dilakukan identifikasi bahaya, bahkan belum dilengkapi alat pelindung diri yang sesuai. Jadi Bapak-bapak memiliki hak untuk melakukan menyatakan keberatan. Namun ya pastinya diiringi dengan apa namanya mungkin tindakan atau apa namanya reaksi yang baik ya. Gitu. Nah, sedangkan di sini ada kewajiban tenaga kerja. Jadi ini sesuatu yang memang harus Bapak lakukan di tempat kerja yang berhubungan dengan K3. Yang pertama yaitu memberikan keterangan yang paling benar terkait apa saja yang diminta oleh tim K3. Jadi contohnya misalnya ada potensi bahaya atau misalkan bahkan ada near miss
atau ada kecelakaan kerja, maka Bapak wajib memberikan informasi sejujur-jujurnya. Agar apa? Agar nantinya bisa dilakukan tindak lanjut, jadi tidak akan terulang kembali hal-hal yang serupa atau bahkan lebih parah lagi. Gitu. Kemudian kewajiban yang lain, maka Bapak sekalian pada saat bekerja, apalagi pekerjaan-pekerjaan yang memiliki potensi bahaya, maka wajib memakai alat pelindung diri yang telah diwajibkan oleh perusahaan. Bahkan alat pelindung diri ini merupakan alat pelindung diri yang disesuaikan dengan potensi bahaya. Kemudian memenuhi syarat keselamatan kerja. Ini ada nih kewajiban pengusaha. Wow, kalau kita lihat ini kewajiban pengusaha lebih banyak ya daripada kewajiban tenaga kerja. Pasti ya, karena kan bagaimanapun pengusaha memiliki andil yang lebih besar. Bagaimana apa namanya dengan mulai awal merekrut, memperkerjakan sampai semuanya memang harus dikelola oleh pengusaha dengan baik, apalagi terkait dengan keselamatan kerja. Kalau ini kita lihat nih, tulisannya ini agak ejaan lama ya, Bapak ya, memang sengaja nih supaya kita bisa flashback tahun 1970-an walaupun pada saat tahun itu saya juga belum lahir ini ya. Jadi mulai pertama kewajiban pengusaha itu adalah mencegah mengurangi kecelakaan. Jadi banyak hal sih sebenarnya yang dilakukan dalam pencegahan kecelakaan. Ya, contohnya memberikan briefing pada saat bekerja, kemudian memasang simbol-simbol keselamatan, memberikan pelatihan terkait K3, kemudian memberikan safety induction sebelum melakukan pekerjaan, dan lain sebagainya. Mencegah mengurangi pemadaman kebakaran. Ini mungkin jadi mengendalikan jangan sampai terjadi kebakaran hingga misalnya terjadi kebakaran pun tidak terjadi kebakaran yang besar. Jadi bisa dikendalikan gitu ya. Mungkin kalau Bapak tahu apa saja sih peralatan-peralatan untuk pemadaman kebakaran yang ada di perusahaan Bapak. Ya, yang pasti ada APAR, ya kan, ada hidran, dan lain sebagainya. Yaitu apabila memang di perusahaan Bapak itu memang ada itu, berarti memang kewajiban pengusaha yang kedua sudah dijalankan dengan baik. Mencegah mengurangi bahaya peledakan. Ini mirip ya dengan kebakaran, yaitu kalau peledakan ini lebih kepada bahan-bahannya yang bersifat gas, ya. Jadi tidak terbakar tapi langsung meledak. Kemudian memberikan kesempatan atau menyelamatkan diri waktu pembelakan. Jadi ini ada jalur-jalur evakuasi, emergency exit. Nah, kemudian ada titik kumpul. Nah, apabila itu ada, maka nomor 4 ini sudah dilakukan oleh pengusaha. Memberikan pertolongan pada kecelakaan. Nah, ini kira-kira di perusahaan Bapak-Bapak ada nggak kayak klinik perusahaan? Jadi apabila terjadi kecelakaan yang tidak terlalu parah, itu bisa langsung ditangani. Kemudian memberikan alat pelindung diri itu merupakan kewajiban dari pengusaha, dan yang perlu Bapak ketahui, Bapak sekalian juga harus tahu bahwa alat pelindung diri itu ada masanya. Ya, jadi biasanya kita bisa lihat dari inspeksi visual, misalnya sudah retak atau sudah kabur. Kalau misalnya kacamata berarti sudah tidak layak pakai. Kalau misalkan sepatu yang saya tahu itu 2 sampai 3 tahun aja dipakai, setelah itu harusnya meminta untuk yang baru gitu. Kalau misalkan helm ya pasti jelas tahu ya, kalau retak berarti sudah tidak bisa digunakan. Nah, saya rasa Bapak setelah mengikuti mata kuliah ini, ketiga ini, harapan saya juga lebih waspada terhadap apa yang dipakai. Jadi walaupun perusahaan Bapak sekalian sudah memberikan fasilitas, namun bahwa Bapak sekalian juga wajib untuk melakukan evaluasi mandiri. Oh, ini apakah APD saya masih pantas atau tidak gitu. Karena apa? Karena apapun yang terjadi itu akan menjadi konsekuensi pada diri kita sendiri pastinya. Bila terjadi kecelakaan atau bahkan masih near miss, itu kan efeknya adalah pasti diri kita sendiri. Kita akan kehilangan eh, waktu, kita bisa kehilangan waktu kerja, atau kehilangan, atau kita bahkan bisa dirawat di rumah sakit apabila kecelakaan. Nah, itu saya harapkan tidak sampai terjadi. Oleh karena itu, kesadaran akan K3 itu sangat penting, itu ditumbuhkan dari diri kita sendiri. Nah, berawal dari ini tadi, kesadaran bahwa apa yang kita pakai, yaitu alat pelindung diri, itu harus benar-benar tahu bahwa alat pelindung itu apakah masih layak atau tidak, gitu. Mencegah mengendalikan timbulnya penebaran suhu, kelembapan, debu, dan lain sebagainya. Ini adalah kewajiban dari pengusaha. Jadi kalau apabila perusahaan Bapak sekalian itu memang menghasilkan debu,
Nah, berarti bagaimana sih caranya mengendalikan debu ini agar karyawan itu tidak terpapar debu secara berlebihan? Kayak gitu. Mencegah mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja yang ditimbulkan oleh penyakit fisik. Ya, jadi yang kemarin ya, sudah di pertemuan yang sebelumnya, yaitu di materi pertemuannya, yaitu kan ada dua potensi bahaya, safety hazard dan health hazard. Di mana health hazard salah satunya adalah bahaya fisika. Apa saja sih yang ada di bahaya fisika? Ada kebisingan, ada bahaya getaran, pencahayaan, suhu, kemudian ada radiasi, dan lain sebagainya. Nah, diharapkan memang kewajiban pengusaha melakukan meminimalisir paparan-paparan terhadap bahaya tersebut. Nah, banyak yang akan dilakukan. Memperoleh penerangan yang cukup. Nah, saya rasa Bapak-Bapak sekalian juga harus waspada nih. Apakah di lingkungan pekerjaan Bapak sekalian telah mendapatkan pencahayaan yang cukup? Apabila cukup, ya maka kita akan merasa produktif atau kita merasa nyaman dalam lingkungan pada saat kita bekerja. Menyelenggarakan suhu yang baik, menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup. Nah, ini suhu dan udara saya rasa mirip ya. Jadi apabila bekerja di ruangan, apakah ruangan itu masih panas atau dengan suhu yang nyaman, itu Bapak sekalian juga bisa mengevaluasi. Memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. Kemudian memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, dan lingkungan kerja. Nah, ini hubungannya dengan kemarin ergonomi. Jadi kalau di ilmu ergonomi itu kan ada sebuah keselarasan antara tenaga kerja, lingkungan, dan peralatan. Nah, itu bagaimana seorang pekerja itu merasa nyaman bekerja dengan misalnya contohnya dengan kursi dan meja yang memang pada saat kita melakukan pekerjaan selama 8 jam, kita tidak merasakan nyeri, kita tidak merasakan sebuah hal-hal yang tidak menyenangkan, misalnya pencahayaannya cukup sehingga mata kita juga tidak berakomodasi maksimal, kemudian suhunya juga apa namanya itu segar. Nah, itu adalah bahaya-bahaya yang terkait dengan ilmu ergonomi. Mengamankan, memperlancar pekerjaan bongkar muat dan penyimpanan barang. Nah, ini kan untuk mungkin di area-area logistik ya, mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya. Nah, karena kita nggak mungkin banget kan dalam hidup kita itu tidak membutuhkan listrik. Jadi Bapak sekalian saya harapkan bisa waspada terhadap penggunaan-penggunaan listrik yang ada di sekitar pekerjaan kita. Jangan sampai pekerjaan kita itu yang pastinya akan menggunakan listrik itu bisa berpotensi bahaya pada diri kita sendiri. Nah, intinya setiap pekerjaan yang berpotensi bahaya, harapan saya memang ada pengawasan, khususnya dari atasan kita atau bahkan dari pihak ketiga itu sendiri. Kemudian ini ada sebuah peraturan K3 yang lain selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yaitu ada namanya Undang-Undang Ketenagakerjaan ya Bapak Ibu sekalian. Ini sudah kita pelajari sebelumnya yang ini. Nah, ini yaitu tentang kebijakan perlindungan tenaga kerja. Jadi ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terkait tentang kebijakan perlindungan tenaga kerja. Di dalam undang-undang ini membahas tentang bagaimana sih soal pemerintah melakukan perlindungan tenaga kerja. Ya, kalau dalam undang-undang ini ada tiga pekerja yang khusus yang dibahas lebih detail, yaitu pekerja wanita, eh, maaf, kemudian anak-anak, dan penyandang cacat. Nah, kalau misalkan pekerja wanita, nah ini contohnya yaitu pekerja penyandang cacat. Jadi kalau perusahaan, misalkan Bapak Ibu sekalian di tempat Bapak Ibu ada pekerja penyandang cacat, nah ini harus diberikan pekerjaan sesuai dengan tingkat kecacatannya. Kemudian kalau pekerja anak-anak ini ya pastinya harus sesuaikan ya jenis pekerjaan yang kira-kiranya tidak mempengaruhi jam-jam sekolah anak. Kemudian yang terakhir yaitu pekerja wanita ya. Jadi kalau pekerja wanita ini ada ketentuannya juga, bukan berarti ada keterbatasan tidak. Namun ada beberapa apa namanya yang dikhususkan untuk para wanita. Contohnya yaitu perlindungan untuk jam kerja. Nah, ini diperuntukkan untuk pekerja-pekerja yang di usia 18 tahun.
yang memang di usia 18 tahun mungkin untuk operator, kasir, dan lain sebagainya, ini diharapkan tidak dipekerjakan di atas jam 23. Kemudian apabila memang terpaksa, maka harus ada antar jemput dan pemberian makanan-makanan bergizi. Kemudian ada perlindungan masa haid, perlindungan untuk cuti melahirkan, dan harapannya juga di perusahaan ada lokasi menyusui. Kemudian ada namanya waktu kerja. Nah, ini Bapak sekalian yang termasuk waktu kerjanya yang mana nih? Apakah secara reguler, ya kalau reguler itu berarti satu minggunya 40 jam, atau bekerja dengan waktu khusus. Nah, kalau waktu khusus ini contohnya misalnya kalau di tambang, daerah tambang, atau supir, atau misalnya pilot ini dengan area khusus. Nah, ini juga di undang-undang ini menjelaskan tentang waktu lembur, Bapak sekalian. Jadi waktu lembur itu ada maksimal dalam per hari yaitu 3 jam atau 14 jam dalam seminggu. Oke, itu aja dari saya untuk materi kedua tentang perundang-undangan K3. Bapak sekalian, apabila sudah melihat video ini, silahkan komen di apa namanya komen YouTube ini untuk sebagai kayak formalitas bahwa rekan Bapak sudah melihat video ini. Kemudian jawab pertanyaan juga pada komen, yaitu dari beberapa kewajiban perusahaan, manakah kewajiban perusahaan yang sesuai dengan Undang-Undang 1970 itu yang sudah dilakukan oleh tempat kerja Bapak sekalian? Silakan di komen YouTube yang ada di bawah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Dan juga sama ya dengan yang sebelumnya, maka materi yang lebih detail juga ada pada link deskripsi atau bisa menghubungi saya secara di WA. Terima kasih. Salam selamat dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.